Menyambung dari apa yang Ibu Ruth sampaikan, ada satu ayat yang saya mau buka dengan ini. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Jadi banyak yang dimurnikan, disucikan, lewatin api, lewatin distilasi dan semuanya. Tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi proses pemurnian itu ternyata enggak semua orang bisa embrace gitu. Enggak bisa mengerti dan enggak bisa memahaminya bahwa oh aku ini sedang dimurnikan. Dengan pikirannya yang sederhana, yang simple, nggak cukup bijaksana, mikirnya cuman, oh aku ini sedang disakiti. Gitu. Kan kena panas itu sakit gitu ya. Dan menurut saya, salah satu proses pemurnian itu sesungguhnya kadang-kadang menyakitkan. Kadang-kadang itu harus melalui proses-proses yang menyakiti. Dan hari ini saya kasih judul, saya coba kait-kaitkanlah, sambung-sambungkan dengan apa yang Ibu Ruth sampaikan ya kan. Dan saya kasih judul, Turning Your Hurts into Halos and Scars into Stars. Bagaimana caranya mengubah lukamu, hurts, menjadi halos. Halos itu adalah ketika kalau Bapak Ibu lihat gambar-gambar saints ya atau angels, orang-orang kudus di atas kepalanya itu ada buletan putih itu ya. Nah, itu halos. Dan itu wah itu kalau ada gambar 5 orang Yesusnya pakai halos, kita tahu wah ini orang kudusnya gitu. Among the others seperti itu. Nah, ini adalah sebuah judul buku yang pernah saya baca dan itu nyangkut di hati saya. Turn hurts into halos and scars into stars. Scars itu apa? Cakaran ya. Cakaran demi cakaran yang konon katanya di Mahanaim ini para singa berkumpul. Kalau tidak bepergian dikirim ke luar negeri seperti yang kita sedang lakukan, itu akan saling mencakar satu dengan yang lain. Itu menurut, jadi itu juga termasuk proses pemurnian. Cuma kita mesti alert satu hal ya. Saya tuh ketika belajar ini nemuin satu ayat saudara. Galatia 5 ayat 14. Hendaklah kamu mengasihi sesamamu seperti manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi, ini saya ambil dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. Tapi kalau kalian saling cakar-mencakar, wow. Tapi kalau kalian saling cakar-mencakar, awas. Nanti kalian sama-sama hancur. Ya, jadi tolong kalau mau mencakar, tolong dikikir dulu ya. Supaya kita tidak saling menghancurkan, memurnikan, yes. Saya setuju, itu salah satu proses yang baik buat memurnikan kita. Tapi kita harus berawas-awas, karena kalau enggak, itu bisa ngehancurin. Ya seperti tadi disampaikan, enggak semua itu ternyata bisa dimurnikan dengan api. Ada yang terbuat dari plastik, seperti itu. Nah, tapi saya pengen kita belajar dari sebuah rangkaian, sebuah cerita, peristiwa yang terjadi di perjanjian lama, saudara. Saya akan cerita mulai dari Saul. Hari itu ada satu orang bernama Saul dari suku Benyamin ditunjuk jadi raja. Kita membaca mulai 1 Samuel 10, saya punya banyak ayat hari ini. 1 Samuel 10 ayat 22, sebab itu ditanyalah pula kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya dia, Saul itu bersembunyi di antara barang-barang. Itu jadi sudah ditunjuk jadi raja, ya diundang sama Samuel, nanti kamu datang gitu. Kemudian diundi, keluar namanya Saul. Tapi orangnya dicariin gak ada. Ternyata dia sembunyi. Kalau bapak ibu dipilih, dikasih jabatan. Kira-kira sembunyi apa muncul? Aku ini. Nah ini pribadi yang punya luka di dalam dirinya. Dan lukanya itu keluarnya sebuah keminderan. Keminderan yang luar biasa.
Ketika dicari-cari, dipanggil Saul mana? Tidak muncul. Saul mana? Enggak muncul. Sampai harus dicari-cari. Akhirnya tanya Tuhan. Dan Tuhan bilang, sembunyi di antara barang-barang. Kenapa dia sembunyi? Menurut saya, dia tuh enggak yakin dia bisa. Benar ya? Dia enggak yakin dia bisa. Tapi anehnya, ketika kemudian orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tapi dia pura-pura tuli. Loh, dia sendiri itu ketika dipanggil sembunyi. Artinya apa? Dia sendiri gak yakin sama dirinya. Tapi ketika orang lain gak yakin sama dirinya, marah dia. Loh, dia sendiri gak yakin kok sama dirinya sendiri. Dan kemudian reaksi dia adalah pura-pura gak dengar. Pura-pura gak dengar. Dan itu bukan reaksi yang cukup baik sebenarnya. Dia bukan orang yang konflik to konflik gitu ya. Beberapa orang kalau diremehkan, fight ya. Apa lu? Gitu. Membuktikan dirinya. Tapi yang ini, dia pura-pura gak dengar. Dia pendem di dalam hati. Dia simpen itu. Kata-kata itu melukai. Tapi dia coba ignores. Dia coba abaikan. Seharusnya dia deklarasi harusnya ya. Harusnya deklarasi. Itu baca deklarasinya raja itu ya, panjang gitu. Harusnya dia deklarasi. Aku raja-raja yang ditunduk Tuhan. Untuk berdiri di atas semua gunung gitu harusnya mestinya. Tapi dia memilih ignorance. Dan apa yang terjadi? Semula sepertinya nggak manifest, cuman pura-pura nggak dengar dan semuanya end up dengan sepertinya hari itu shalom, baik-baik saja. Dia tetap memerintah, dia sempat memenangkan 1-2 peperangan, tapi kemudian muncul rising star general, namanya Daud. Daud ini sebenarnya ketika melawan Goliat, dia itu nggak murni-murni amat. Statementnya keren saudara ya. Aku datang dengan nama Tuhan. Tapi sesungguhnya nggak murni-murni amat. Kenapa? Hal pertama yang menarik dia adalah bebas pajak. Dan yang kedua, menikah dengan putri raja. Dia tuh jatuh cinta dengan satu putri bernama Merab. Dan itu reward yang dia inginkan, yang dia perjuangkan. Dan dia jadi jenderal, singkat cerita dia jadi jenderal, dia perang, menang. Dan kemudian mulailah perempuan-perempuan menari-nari dan bernyanyi berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Statement itu membuat dan bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Dan sekali lagi perkataan itu mengusik hatinya. Ketika keminderan, ketika incapability itu enggak diberesi, itu terus perkataan orang akan membuat dia insecure dan menyakitinya. Nah, ketika dilihat Saul bahwa Daud makin berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Dan tiba-tiba dia melakukan tindakan yang sangat ekstrim. Dia menunjukkan betapa ini raja yang sebenarnya powerless, saudara ya. Yang perang Daud terus, dia cuman punya kursi begitu. Tapi hari itu dia mencoba menunjukkan dia seseorang yang powerful. Dan ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola menjadi istrinya. Jadi kan dia ini tambah makin lama makin krisis kepercayaan, krisis kekuasaan. Jadi suatu kali dia melakukan tindakan, jatahnya Daud diambil, aku raja, aku berhak menentukan jodohmu siapa. Wah keren saudara, sepertinya powerful banget. Diambil, kasih orang lain. Dan maka Daud itu broken heart saudara, itu cinta pertamanya. Maka dia broken heart, hatinya hancur. Kalau kita tidak memaintain, kita tidak bereaksi
Itu yang saya sebut, seringkali bukan hurts into hellos, tapi hurts itu jadinya menyakiti dan melukai orang lain. Luka yang gak diberesin Saul membuat dia, loh ini mantunya loh, anaknya loh. Anaknya, keluarga sendiri. Kenapa sih harus dengki kepada orang sendiri? Kalau dia naik pun, dia keluarga kok. Tapi luka yang gak pernah sembuh dan tidak diberesi dengan benar, seringkali reaksi yang berantai berikutnya adalah kita melukai orang lain. Kita lanjut berikutnya saudara, ini cerita masih jalan terus saudara. Daud, 2 Samuel 11 ayat 3-4. Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, Batsyeba. Dan orang itu berkata dia itu adalah Batsyeba, perhatikan nama bapaknya, binti Eliam, istri Uria orang Het. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Luka, jatah istrinya dia, diambil seorang raja, dikasih orang lain. Sakit hati ya. Tapi dia gak pernah beresin. Ketika dia jadi raja, dia lakukan yang sama. Oh raja itu boleh ngambil dan men-set istri seseorang lah, sesuka hatinya. Mengambil jatah orang dan diambil buat siapapun, diberikan pada siapapun. Dan dia ngelakuin yang sama. Ini istri orang, dia ngelakuin yang sama seperti yang Saul lakukan ke dia. Dia ambil istri orang, diambil. Yang lebih gawat, ini bukan sekedar istri orang, ini istri seseorang. Eliam itu anak Ahitofel, orang Gilo. Uria orang Het. Mereka berdua, Eliam dan Uria, itu 2 nama dari 37 pahlawan Daud. Orang yang sama-sama berjuang loh. Sama-sama berjuang. Geng Adulam. Geng Adulam. Tapi geng Adulam harusnya ketika dibawa masuk di kerajaan, manner, behave, mesti berubah, dimurnikan. Ini masih mannernya geng Adulam ini, ngambil istri orang saudara. Dan Daud pun ngelakuin yang sama. Dan itu orang terdekatnya, pahlawan-pahlawan yang memberi hidupnya buat dia loh. Dan ada satu nama di sana, Ahitofel. Nanti kita bahas. Dan konon menurut literatur yang saya baca, Batsyeba itu mirip Merab. Itu yang menyebabkan dia tertarik. Ketika dia lihat Batsyeba, wah dia ingat luka. Luka yang sekian tahun dikubur itu. Dia ingat. Dan karena hari itu dia nggak lagi on position, lagi nggak jadi raja yang berperang, yang seharusnya ada berfungsi di tempat yang seharusnya di medan perperangan. Sekian tahun itu nggak pernah muncul. Luka dikubur itu nggak pernah muncul. Tapi karena hari itu dia lagi nggak on position, maka muncullah kejadian itu. Maka pastikan engkau berusaha selalu on position, selalu berfungsi, selalu ada di mana engkau berada. Kalau hari-hari ini kita diajari untuk medan peperangan ke bangsa-bangsa. Ini kalau ke bangsa-bangsa itu kan perginya 8 hari, 9 hari, perangnya itu berbulan-bulan. Kita Oktober mau berangkat ke Turki, dari sekarang ini kayaknya sudah tension, sudah rasanya fight, on position. Nah kalau seperti itu sebenarnya mestinya itu sebuah posisi yang mestinya tidak sempat ngurusin luka sebenarnya. Mestinya saudara, mestinya. Tapi ketika kita nggak benar-benar all out di posisi kita, ya itu muncullah saudara. Seperti Daud. Dia lihat Batsyeba, ingat Merab sekian puluh tahun yang lalu. Wah aku pernah diperlakukan seorang raja begini. Bukankah aku raja sekarang? Mumpung suaminya lagi perang, aku ambil. Luka yang gak diberesin membuat engkau one day
bahkan bisa melakukan yang sama. Saya banyak mendengar anak dipukulin bapaknya, fatherless, sakit hati, ketika menikah punya anak sama kelakuannya. Saya banyak mendengar satu orang diselingkuin karena gak pernah beres. Berikutnya few years, berapa tahun kemudian dia yang ngelakuin. Mari kalau Tuhan izinkan ada luka, ada kesakitan, itu proses pemurnian. Bukan untuk membuat engkau menjadi monsters yang lebih mengerikan. 2 Samuel 21 ayat 8, lalu raja mengambil 2 anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkan bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset. Dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkan bagi Adriel bin Barsilai orang Mehola. Kemudian diserahkan mereka ke dalam tangan orang Gibeon. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit. Suatu kali Daud itu punya sengketa selek dengan orang Gibeon. Ternyata ada Gibeon tuh harusnya dilindungin gitu. Tapi kemudian orang Israel ternyata membunuh beberapa orang Gibeon, ada hutang darah. Orang Gibeon berkata, aku minta dari keluarga Saul. Keluarga Saul tuh banyak. Istrinya banyak, selirnya banyak, anaknya banyak. Orang Gibeon minta 7. Dari 7, dia ingat Merab, saudara. Itu orangnya dia cintai dulu loh, saudara. Tapi gak pernah sembuh, ini jadi kejem, saudara. Merab punya anak 5, diambil semua. Dia bisa pilih dari orang lain. Dia bisa pilih dari keturunan Saul yang lain. Anaknya Yonatan atau whoever lah. Tapi dia pilih anak Merab, 5-5-nya diambil, digantung. Kalau Merab punya 7, diambil 7-7-nya. Itu loh saudara. Begitu mengerikan, bahkan orang yang berkata Tuhan berkata ini orang a man after my own heart. Mesti ngelewatin begini. Dan ada ujian, pemurnian yang sesungguhnya dia fail. Next saudara, Absalom. Absalom, ini juga anak Daud. Hari itu adiknya Tamar. Ini keluarga benar-benar, wow, skandalnya banyak saudara. Keluarga kerajaan itu penuh skandal ternyata. Keluarga Daud, bahkan even keluarga Daud orang yang mencintai Tuhan loh. Keluarganya penuh skandal. Anak dengan anak. Dan hari itu adiknya diambil, diperkosa oleh Amnon. Daud ngamuk besar, tapi diam. Alkitab mencatat Daud itu marah, tapi Amnon gak diapa-apain. Lah iyalah, dia lihat Amnon, dia ingat, aku ya sama ya. Ya kan? Aku ya sama kok. Dan sementara Daud masih menimbang, berpikir, Amnonnya marah saudara. Dan kemudian Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tapi Absalom membenci Amnon sebab dia telah memperkosa Tamar adiknya. Singkat cerita si Absalom ini membunuh Amnon. Dibunuh. Dia pergi, kabur. Kemudian setelah dia bunuh, dia parang Amnon, dia kabur. Tapi Alkitab mencatat gini, ketika dia punya anak. Itu luka, ternyata sekalipun Amnon sudah membalaskan dendamnya. Ya, dendamnya itu sudah dibayar. Amnon sudah dibunuh. Sudah dibalas. Tapi enggak selesai di sini. Itu tetap membekas luka sangat kuat dan dia buat monumen di sana. Dia buat monumen apa? Anaknya dikasih nama Tamar. Banyak orang
lukanya itu dibuat monumen. Ingat-ingatan. Supaya ingat terus. Why? Bukankah kita harus sembuh dan forget dan move on? Tapi banyak orang suka membuat monumen untuk setiap lukanya. Dan saya mau berkata ternyata membalas gak membuat lukamu sembuh. Ternyata balas dendam tidak membuat hurts into hellos. Balas dendam itu gak membuat pulih. Selesai, move on. Enggak bisa. Makanya Tuhan ngajarin apa? Mengampuni. Karena pembalasan haknya Tuhan. Pembalasan gak pernah akan menyelesaikan lukamu, gak akan membuat engkau satisfied. Gak akan. Pengampunan yang akan membuat engkau shalom sebenarnya. Berikutnya Ahitofel. Tadi kita sempat singgung ya. Nah, Batsyeba itu anaknya Eliam. Eliam anaknya Ahitofel. Ahitofel itu kakeknya Batsyeba. Kakeknya Batsyeba. Batsyeba menikah dengan Daud. Berarti ini apa ya? Kakek mertua. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo, penasehat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Absalom balik ke Yerusalem, tapi kemudian dia membuat sebuah persepakatan. Dia sudah bunuh Amnon, tapi tetap di sini enggak puas. Mungkin dia ingat, oh bapakku raja ini enggak fair kok. Dan ini raja juga ngelakuin yang sama kok. Dan dia connect dengan satu orang bernama Ahitofel. Karena kenapa? Pak, sama lukanya. Sakitnya sama. Dan sama-sama enggak sembuh. Ketika engkau sedang sakit, ketika engkau sedang terluka, berkumpullah dengan orang-orang yang dipilih gitu loh. Pilih itu, milih. Suatu hari saya pernah dihardikbuiin sangat keras, saudara. Di muka umum, di green room, sangat keras, habis saudara. Gitu. Semua orang kasihan lah sama saya. Ya kan? Kasihan. Nah. Dan tiba-tiba itu banyak WA. Banyak WA. Beberapa WA itu saya tahu oke lah. Tapi beberapa WA itu berkata gini, Van. Saya juga pernah ngalami. Kalau kamu butuh ngobrol, ayo ngobrol. Pertanyaannya, yang ngalami ini, menang gak saudara? Cuman gitu aja statementnya. Statementnya itu saudara. Van, I've been there. Saya udah pernah ngalami. Sering. Kalau kamu butuh teman ngobrol, I am available. Itu somehow beberapa saudara. Dan itu orang-orang, ya bukan bunda lah, bukan. Saya gak bilang bunda. Orang gak pernah WA saya sebelumnya saudara. Saya tidak hendak menghakimi siapapun, tapi hari itu saya memutuskan Tuhan, I don't know, lebih baik saya berurusan dengan Tuhan. Daripada ketemu Ahitofel, ya dah. Dan kemudian berkatalah Absalom pada Ahitofel, berilah nasihat. Apa yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel pada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel pada zaman itu dianggap seperti suara yang diminta dari Tuhan. Ini nabi loh saudara, penasihat ini nabi. Bahkan ketika Batsyeba itu selekisnya Batsyeba itu kan dinikahin, Uria dibunuh.
Batseba dinikahin. Dan dia tiba-tiba jadi kakek mertua raja, jadi penasehat. Sekian tahun dia berfungsi, kenabiannya jalan. Sampai yang dia ucapkan, yang nasihat yang dia sampaikan itu dianggap itu selalu tepat gitu, suara Tuhan. Tapi hari itu Ahitofel ketemu Absalom, loh sekian tahun loh, nggak ada ceritanya Ahitofel mau kudeta, nggak ada. Dia stay di sampingnya Daud jadi advisor, satu penasehat yang bijaksana, yang luar biasa berhikmat, yang kata-katanya dianggap kata-kata dari Tuhan. Tiap kali dia ngomong, itu suara Tuhan yang disampaikan. Tapi ketika Ahitofel mulai bergaul, pergaulan yang buruk ngerusak kelakuan yang baik. Kalau dia mulai bergaul dengan Absalom, tiba-tiba keluar nasihat yang mengerikan. Tiduri gundik bapakmu. Itu muncul dari mana? Bapakmu dulu juga ngambil cucuku dengan semena-mena. Keluar dari situ. Betapa ini siklus yang mengerikan. Dan ini orang-orang hebat. Orang-orang hebat loh sebenarnya. Orang-orang yang seharusnya punya destiny besar. Tapi ketika dihadapkan dengan pemurnian melalui hal-hal yang menyakitkan. Tadi ayat yang pertama saya bilang, banyak yang diuji. Banyak yang dimurnikan. Banyak yang harus dites melewati api. Tapi enggak banyak yang bisa bijaksana melihatnya dengan pengertian. Yang bahkan orang-orang besar kesandung di sana. Dan banyak orang bereaksi salah ketika disakiti. Saya tulis di sini beberapa orang reaksinya itu adalah from hurts into hurting other. Ketika dia disakiti, dia nggak bisa kelola cerna dengan benar. Akhirnya dia ngelakuin yang sama ke orang lain. From scars into scared. Itu jadi sebuah trauma yang membuat dia nggak pernah bisa move on dari hidupnya. Beberapa orang bikin itu yang saya bilang monumen itu. Seneng banget nginget itu. Saya ketemu beberapa jemaat. Tiap kali ketemu cerita kejadian puluhan tahun lalu. Ketika suaminya melakukan yang gak baik sama dia. Setiap kali didoakan itu terus saudara. Udah move on ya Bu ya, move on. Gandengan tangan Pak saling mendoakan, oke. Ntar kemudian suatu kali ketemu lagi, ngobrol-ngobrol, balik cerita itu lagi. Nggak pernah move on. From betrayed into bitters. Ketika dikhianati jadinya kepahitan. From crush jadi curse. Ketika dihancurkan, diremukkan. Mestinya itu kan kalau Tuhan menghancurkan, itu untuk Tuhan buat ulang. Jadi wadah, jadi bejana yang lebih besar. Yang bisa diisi dengan perkara yang mulia. Tapi banyak orang akhirnya jadi mengutuki orang lain dan mengutuki diri sendiri. Hidup dalam kutuk. From deceive into depressed. Pernah ditelikung, pernah dimanipulate. Dan ditipu. Dan jadi depresi, tertekan, gak pernah bangkit. Ya ini yang seperti Cirut ini. Seperti Burut. Ditekan, jadinya keluarnya politik. Tai Chi master saudara ya. Jadi, tapi banyak orang begitu pun, saya pun sama kok saudara. Tekan, biar gak kena omel, gak kena hardik, gak kena marah, ya kita mainkan politik lah ya kan. Dan politik seringkali ngempak kita orang lain untuk dihardik saudara. Wah itu lebih mengerikan saudara ya. Supaya gak kena hardik,
Orang lain disodorin buat diumpankan kena hardik itu. Wah itu serem saudara. From insulted into ignorance. Saul pura-pura gak denger. Absalom ngomong sama Tamar, udah diem aja. Gak bicara, tahu-tahu dibunuh saudara. Dan saya nemuin satu ayat yang baik saudara. Ayat yang sangat bagus yang tiba-tiba ketika saya baca ini bicara di hati saya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Agak aneh itu. Kenapa Tuhan itu sepertinya ayat ini berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Kok rasanya Tuhan kejam? Menurut saya saudara, dia gak kejam. Kalau tanah liat yang gak berbentuk, memang harus diremukkan. Supaya jadi apa? Wadah yang besar. Kalau Fendi versi berapa tahun yang lalu saudara ya. Gak diremukkan. Saya gak jadi apa-apa. Oh sama orang gak peduli. Gimana bisa gembalain orang? Minder berat. Kalau Tuhan gak remukkan dan bentuk ulang. Bagaimana bisa di depan memimpin, mengajar. Gak mungkin. Kalau dia izinkan engkau diremukkan dengan kesakitan. Belajar percaya dulu. Step 1, percaya dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, ada maksud baik. Supaya engkau jadi stronger. Lebih kuat, lebih besar, lebih hebat. Dan apabila ia ini manusianya, menyerahkan dirinya sebagai korban, as a sacrifice, ia akan melihat keturunannya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, kalau dia meletakkan dirinya sebagai sacrifice, dia akan melihat life and life. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Berapa banyak Bapak Ibu mau kehendak Tuhan, destinimu yang dirancangkan Tuhan itu jadi. Nah masalahnya kadang-kadang kudu diremukkan dulu. Kudu dimurnikan dulu. Kudu dihancurkan dulu. Dengan apa? Kesakitan. Kalau gak lewat itu gak jadi. Jadinya cobek. Padahal Tuhan mau buat jadi apa? Bejana untuk diisi wine yang terbaik. Kalau cobek nggak bisa, cobek harus dihancurkan dulu supaya jadi besar. Dan sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Kenapa? Ya ini orang bijaksana, dia punya hikmat. Ketika dia ngelihat ujian, dia bijaksana. Jadi dia bisa ngajarin. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan. Proses itu menyakitkan untuk kita jadi saudara. Tapi tidak semua sakit itu dari Tuhan. Saya ini baru ingat berapa hari yang lalu, saya tuh motong kuku agak terlalu banyak. Pernah begitu? Pernah ya? Dan 2 hari itu saya buka pintu mobil menyakiti. Saudara. Saya kerja mencet komputer, keyboard saya menyakiti. Saudara. Buka pintu kamar, menyakiti saudara. Gak sengaja anak main, kesenggol, sakit saudara. Tapi problemnya bukan surroundingsnya. Gagang pintu mobil, gagang pintu rumah gak menyakitiku. Problemnya saya punya luka. Nah, orang yang punya luka akan cenderung salah mentafsirkan perilaku orang di sekitarnya. Bahkan nih, kata istri saya saudara. Kalau punya sariawan besar, dicium pun terasa menyakitkan. Gitu saudara. Bener gak sih? Bener ya?
Loh, mana ada orang mencium tujuannya menyakiti? Hah? Oh Yudas, kecuali Yudas. Yudas satu aja itu. Tapi kan Anda kan bukan Yudas. Ya kan? Tapi kalau kita punya sariawan besar, ciuman pun terasa menyakitkan. Ciuman pun terasa menyakitkan. Orang yang mengasihi kita pun terasa menyakitkan. Kita akan mulai berkata, ibu beri kasih masukan dikit. Wah, ibu gak suka sama saya. Bahkan saya bayangin yang seperti Pak Luki, ya Bu Iren ini kan sangat halus, sangat kalau ngomong itu kata-katanya ditata lah ya. Itu pun bisa sangat terasa menyakitkan. Kalau ini gak beres. Nah ini gak termasuk ujian pemurnian saudara ya. Ini gak termasuk. Elunya yang kudu sembuh dulu. Gitu. Lu yang kudu beresin dulu. Gitu. Dan kalau kita bisa melewati itu, kita akan melihat benar-benar, saya kasih 3 contoh manusia saudara ya. Musa itu saudara bayangin ya, sejak keluar dari Mesir sudah diragukan oleh bangsanya. Baru jalan sedikit dari tanah Mesir, dia ketemu satu wilayah di daerah Refidim, di mana nggak ada air dan semua orang berteriak minta air. Dia datang ke Tuhan, Tuhan ini gimana? Mereka mau melempari aku dengan batu karena nggak ada air. Dan Tuhan bilang begini, ambil tongkat, pukul ke gunung batu, keluar air. Dari kejadian itu dinamain tempat itu Masa dan Meriba. Muter-muter dengan bangsa ini sekian puluh tahun, ya, sekian puluh tahun, muter-muter dengan bangsa ini, minta roti, minta ayam, segala macam lah. Puluhan tahun. Sampailah hari itu di tempat yang sama, Meriba. Nggak ada air lagi. Rupanya batunya itu belum direfill, nggak keluar air. Tempat yang sama, saudara. Tempat yang sama, sudah lewat sekian puluh tahun, teriakan yang sama, minta air, aus, udah mau siap mau ditimpukin batu lagi. Lah Musa ini, kan saudara kalau dibayangin jadi Musa, setelah sekian puluh tahun menggembalakan, berjalan bersama, balik di tempat itu lagi. Saudara. Batu yang sama, problem yang sama, jeritan yang sama. Alkitab itu berkata manusia itu orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Reputasinya itu saudara, reputasinya itu. Cuma hari itu, ya orang yang paling lemah lembut di muka bumi, yang paling sabar di muka bumi, ternyata ya ada batas kesabarannya. Dia muntap saudara. Tuhan suruh ambil tongkat, ngomong ke batu. Ya dengan semua kondisi itu saudara bisa bayangkan gak sih? Pencernaannya kurang lah ya. Muntap, pernah kejadian dulu. Jadi dia lakukan yang sama, dia pukul. Nah, Tuhan itu kan kadang yang aneh-aneh ya. Ngapain coba suruh bawa tongkat, kalau cuma disuruh ngomong. Kenapa saudara? Menurut saya ya Tuhan itu memang setting begitu supaya dia tahu hatinya ini apa sebenarnya. Banyak orang berkata wah Musa itu fail di ujian terakhir begitu. Sehingga nggak slip off, nggak masuk Kanaan. Sebenarnya dia masuk loh. Waktu transfigurasi, dia mendaratkan kakinya di Yerusalem, di Bukit Zaitun atau bukit apalah itu. Dan mendarat di tanah Kanaan dengan Yesus. Gunung Tabor, ya Gunung Tabor. Tapi dia masuk dengan Yesus.
Tapi setelah sekian ribu tahun, janjinya tetap digenapi. Kemarin Jos itu cerita yang bagus, milih mana? Kamu masuk tanah Kanaan bersama dengan bangsa ini yang nyebelin, and another 40 years lagi. Atau naik ke surga dulu, nanti ke sana sama Yesus. Dalam kemuliaan. Wah. Lintas perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Pasti milih itulah ya. Nah, bayangin aja 40 tahun lagi nih ngadepin orang Israel. Dan setelah dia pukul, Tuhan ngamuk. Tuhan kan keluarin vonis ya. Musa, kamu gak boleh masuk tanah Kanaan. Kamu mati. Karena kamu melanggar kekudusan, kamu disobeyed, kamu nggak bisa masuk. Kelihatannya slip off, kelihatannya. Tapi menurut saya, dari kejadian itu, masih ada banyak pasal. Saudara kebayang nggak? Kalau sudah divonis nggak masuk, kalau Bapak Ibu baca, setelah vonis itu, masih ada peperangan melawan Midian. Masih ada banyak pasal, masih banyak kejadian. Mutung gak sih engkau kira-kira? Ngapain gua capek-capek gua gak akan masuk. Ini Musa tetap jalan dengan consistently, integritas tadi yang dikatakan. Persistently itu masih beberapa tahun. Masih ada peperangan demi peperangan. Masih ada manage demi manage. Masih ada keluhan demi keluhan. Sampai suatu hari Tuhan bilang, udah Musa ini final ya. Ini final keputusan, kamu gak masuk. Saya membaca satu ayat yang ajaib. Bilangan 27 ayat 16 sampai 17. Keluarnya begini. Menurut saya itu ujian yang sangat menyakitkan loh. Ketika Tuhan setelah semua yang dia lewati, setelah semua yang dia letakkan, dan Tuhan berkata kamu gak masuk. Menurut saya itu another ujian. Ujian lain yang bahkan lebih besar daripada batu di Meriba. Statementnya Tuhan itu ujian yang mesti direspon. Dan Musa ini ngerespon statementnya Tuhan itu bukan dengan marah. Bukan dengan mempertanyakan Tuhan. Not fair. Enggak. Atau nagih Tuhan, aku minta janjimu yang lama aja deh. Bangsa ini dibinasakan, engkau membangkitkan bangsa baru dari keturunanku. Enggak ada. Keluarnya gini Tuhan, oke, fine, I'm deal with it. Tapi please, kalau memang demikian, jangan biarkan bangsa ini seperti domba terserak, tidak punya gembala. Keluarnya itu saudara. Bangsa yang ngerjain dia, menyebalkan hatinya berpuluh-puluh tahun. Sampai gara-gara itu dia gak bisa masuk Kanaan. Responnya, menurut saya ujian sesungguhnya buat Musa bukan batu. Menurut saya ujian sesungguhnya Musa adalah ketika Tuhan berkata, aku gak mau debat lagi, kamu sudah kuputuskan tidak masuk. Menurut saya itu ujian sesungguhnya. Itu kan statement ujian yang kudu direspon. Menurut saya final exam-nya Musa itu ini, bukan batu. Menurut saya. Karena di situ dia benar-benar menunjukkan a true quality of a man of God. Dia benar-benar menunjukkan a true quality of a leadership. Ketika dia menjawab, Tuhan, I'm deal with it. Tapi please, ini bangsa. Jangan sampai tercerai-berai. Di antara ribuan pilihan kata yang dia bisa ucapkan, dia milih itu. Seorang yang benar-benar a true quality of a man. Mari ingat saudara, kalau setiap kali kau dihadapkan dengan ujian-ujian yang sepertinya menyakitkan. Tadi Ibu Ruth bilang keluar murni
purity emas. Keluarkan quality emas di sini. Itu waktunya mengeluarkan benar-benar kualitasmu itu apa? Kualitasmu itu apa? Ayat yang Yesaya tadi, Tuhan itu willing, berkehendak untuk meremukkan dia dengan kesakitan. Bukan untuk membinasakan engkau. Tapi dia tahu di dalam dirimu ada kualitas emas yang hanya bisa keluar kalau dilewatkan peremukan melalui kesakitan. Yang kedua Yusuf, saudara. Yang pertama tadi, ingat setiap kali kau lewati yang menyakitkan, waktunya nunjukin, waktunya fair-fairan lah. Sebenarnya sejatimu ini apa? Waktunya menunjukkan a true quality. Yusuf itu, saudara tahu ceritanya, saya nggak akan panjang lebar. Dia ngomong gini terakhir, kamu reka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang baik. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Yakni memelihara hidup sebuah bangsa yang besar. Sebuah bangsa yang besar. Yang kedua, cara kita ngelewatin ini dan kita benar-benar bisa jadi helos setiap hurts itu adalah kita mesti tanamkan di sini. Ada something greater, much greater, lebih dari sekedar aku. Dan perasaanku, kebutuhanku, mauku, keluargaku, ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar. Sekali lagi tanah liat itu, periuk itu, cobek itu enggak diremukkan untuk membinasakan. Periuk itu dihancurkan, diremukkan untuk dibuat menjadi bejana dan diisi dengan perkara yang lebih besar. Untuk fungsi yang lebih besar, untuk tugas yang lebih besar, untuk bangsa. Untuk sebuah bangsa. Maka Yusuf berkata, kamu reka-rekakan yang jelek tentang aku. Tapi actually ini enggak tentang aku aja. Ini adalah maksud Tuhan untuk something greater, lebih besar daripada aku. Untuk melihara sebuah bangsa. Setiap kali Anda diizinkan mengalami kesakitan, coba thinking big. Kalau aku bisa overcome ini, apa yang bisa dikerjakan Tuhan lewat ini? Kalau aku bisa memenangkan ini, apa yang Tuhan bisa buat dalam hidupku? Maka Anda akan lebih termotivasi menurut saya sih. Karena Tuhan tuh gak pernah nganggur iseng nyakitin lu gitu, gak pernah. Dia bukan Tuhan yang jahat, dia bukan Tuhan yang kejam. Kalau Tuhan izinkan apapun, ingat baik-baik. Setelah kesusahan jiwanya selesai, dia akan melihat terang yang besar dan akan satisfied, saudara. Yang ketiga, Stefanus. Saya kasih judul A Sacrifice dan bukan victim. Sacrifice dan victim itu di bahasa Indonesia nerjemahinnya sama, korban. Tapi artinya beda. Jadi ketika Anda membangun sebuah mezbah, Anda meletakkan korban, bisa dua macam saudara. Yang kamu letakkan itu victim atau sacrifice. Bedanya apa? Perjanjian lama, orang akan menyembelih domba, lembu. Buat lembunya, dia victim. Kenapa? Dia nggak memilih untuk naik di atas mezbah. Buat yang menaruh mempersembahkan, itu a sacrifice. Kenapa? Ya kalau dia lakukan dengan benar ya, itu a sacrifice. Karena dia letakkan sebagian dari dirinya, uangnya dia, persembahannya dia di atas mezbah. Tapi buat dombanya di perjanjian lama, itu victim. Dia lagi dikorbankan. Lagi victimize dia. Bukan dengan maunya dia. Tapi Yesus itu
dari willingness-nya dia naik di atas mezbah. Hari itu Stefanus dirajam karena dia difitnah dan direkayasa case-nya, dia dimanipulit loh. Itu kasus direkayasa. Dan dia ditimpukin batu. Dan dia keluar statementnya begini, gak ada kemarahan, gak ada penyesalan, gak ada ketakutan, gak ada terintimidasi, gak ada. Dia bilang, Tuhan terima rohku. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Dan Saulus juga setuju bahwa Stefanus harus mati dibunuh hari itu. Termasuk orang yang merekayasa kasus itu. Saulus. Dan darah tertumpah, darah berteriak ke Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini ke mereka. Itu sacrifice. Itu sacrifice. Darah Habel balas korban itu, victim itu. Nah, ketika Tuhan itu izinkan kau disakiti, dihumiliate lah, dipermalukan, direndahkan, dihancurkan, diremukkan, pilih, engkau bisa memilih gitu ya, untuk menjadi victim atau put it as a sacrifice. Dua-duanya di appearance mungkin terlihat sama. Sama-sama nyanyi lagu yang sama mungkin. Tapi itu nyanyian victim atau sacrifice itu di sini. Saya berdoa Bapak Ibu ngerti ini beneran. Appearance-nya ini mungkin sama. Orang lain lihatnya sama. Wah. Tapi yang kau taruh itu korban, victim atau korban sacrifice, engkau berurusan dengan hatimu masing-masing lah. Jadi ayatnya itu yang Yesaya akan berkata gini, ketika Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan kalau dia bisa surrender, datang sendiri ke atas mezbah, membawa dirinya sebagai sacrifice, gak menuntut balas, melepaskan pengampunan, berkata Tuhan ini untuk for a greater purpose lah. Maka dia akan melihat kehidupan dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dan sesudah kesusahan jiwanya, dia akan melihat terang dan dia akan menjadi puas. Dan dia akan mengajar orang dengan hikmatnya. Dan dia akan menanggung kejahatan orang lain. Dia akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Semuanya itu pasti, tadi Alkitab berkata banyak orang dilewatkan pada ujian itu. Pada kesakitan itu, pada pemurnian itu. Tapi sayangnya kok Tuhan bilang gak banyak yang cukup bijaksana untuk melewati itu. Dan mengubah and turns hurts into halos. Turns scars into stars. Turns mourning into dancing. Turn cheated into crown. Turn sorrow into joy. Turn humiliate into heroic. Turn rejected into revivals. Saya berdoa dalam anugerahnya kita dimampukan.